atau istilah beliau itu adalah akselerasi. Kecepatan dalam membangun Kabupaten Batanghari. Tentu dalam konsep kecepatan dan ketepatan itu butuh strategi dan taktik jitu seorang pemimpin. Itu kan di zaman Pak Bahtiar sebagai sekda. Itu kenapa mereka selalu mengatakan Pak Bahtiar harusnya bertanggung jawab di situ? Kenapa selalu ada label arah baru? Kenapa harus arah baru? Ya, artinya sudah lebih 75% Bang Fadil mendatangi desa dan kelurahan di Kabupaten Batanghari. Ini seperti masalah kos. Yang kita dengar di ya ada mungkin abang sudah pernah dengar isu-isu yang beredar, pasangan Fadil Bahtiar itu buntu. Halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari. Sekarang saya sudah bersama dengan Agus Budiarso. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana perkembangan saat ini? Dalam situasi aman terkendali. Aman terkendali ya, karena yang kita tahu Abang ini dulu waktu masih sebagai mahasiswa di UIN Batanghari, dulu IAIN sempat menjabat sebagai presiden BEM. Ya. Terus juga mantan ketua umum PMI Batanghari. Dan sekarang dipercaya dan diamanahkan untuk menjadi ketua media center Fadil Bahtiar. Kira-kira begitu. Ya mungkin kita tahu dari seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari mungkin sudah tahu konsep yang dibawa oleh pasangan Fadil Bahtiar itu perubahan. Kalau menurut Abang sebagai media center, perubahan seperti apa yang dibawa oleh Batanghari? Tidak bisa dimulai? Bisa. Kita santai, relax. Santai ya. Obrolan kita serius tapi santai. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada para nabi, wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Dwi, terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ini, bincang-bincang diskusi santai. Ya. Tadi Bang Dwi tanyakan spirit perubahan kayak begitu. Iya, betul. Kalau kita melihat dari perjalanan sosok Muhammad Fadil Arif, kemudian sampai berpasangan dengan Haji Bahtiar, spirit perubahan yang beliau bawa adalah bagaimana ke depan perubahan mindset, terutama mindset, pola pikir masyarakat, kemudian pola kepemimpinan yang sebagian kalau kita melihat di media sosial ada pola kepemimpinan yang boleh dikatakan dari itu ke itu saja. Kalau kita si A, si B, kalau si B, si A, kira-kira begitu. Ini saya melihat dinamika media sosial ya, sehingga saya berani mengatakan itu. Kemudian ada persoalan yang menurut saya dan juga itu sering disampaikan oleh bakal calon yang kita usung, Bang Fadil sering menyampaikan bahwa untuk membangun Kabupaten Batanghari tidak cukup dengan baik saja, bahwa kita butuh kecepatan dan ketepatan, atau istilah beliau itu adalah akselerasi. Kecepatan dalam membangun Kabupaten Batanghari. Tentu dalam konsep kecepatan dan ketepatan itu butuh strategi dan taktik jitu seorang pemimpin. Maka kita butuh sosok pemimpin yang mampu memberi solusi terhadap pembangunan di Kabupaten Batanghari. Nah, itulah perubahan yang kita maksudkan. Tetapi tidak hanya itu saja, bahwa spirit perubahan yang dalam konteks hal-hal lain, misalkan kita secara historis, secara sejarah, bahwa Kabupaten Batanghari adalah kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Kemudian Kabupaten Batanghari pernah termaju di zamannya. Logikanya adalah kabupaten tertua dan pernah termaju di zamannya. Artinya kalau kita melihat ke belakang, melihat kondisi hari ini sangat jauh berbeda, maka kita
berkeyakinan sosok Fadil Bahtiar ini mampu menjawab persoalan-persoalan kabupaten yang tertua dan termaju di Provinsi Jambi sebelumnya, setidaknya kita kembalikanlah kejayaan Kabupaten Batanghari itu. Itu menurut saya secara historis. Kemudian secara praktek, bahwa ada perilaku masyarakat yang menurut saya dalam konteks hari ini adalah persoalan birokrasi ya. Ya, bahwa kita butuh birokrasi yang bersih seperti yang disampaikan Bang Fadil juga di Jambi TV beberapa bulan yang lalu. Ya, di stasiun TV. Kemudian butuh birokrasi yang mampu memberikan solusi terhadap keluh kesah masyarakat. Maka dalam konteks itu birokrasi bersih itu menjadi kunci utama dalam proses pembangunan. Dalam konteks itu adalah persoalan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada praktek-praktek yang dilakukan oleh birokrasi kita yang masih bersifat, saya berani katakan manipulatif. Istilah saya manipulatif. Alasan berani mengatakan manipulatif itu karena kita melihat angka dan data yang ada bahwa begitu banyak proses pembangunan di Kabupaten Batanghari hari ini yang menurut saya yang masih terbengkalai. Kita katakan saja, karena itu sudah menjadi rahasia publik, Waterboom hari ini yang terbengkalai. Kemudian beberapa kasus-kasus di Kabupaten Batanghari ya yang masih mungkin masih mandek atau lain sebagainya, dan itu belum selesai menurut saya, dan itu belum dibuka ke publik, dan itu harus diketahui oleh publik, karena transparansi dari proses birokrasi itu mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat. Tidak hanya keyakinan, bahkan bisa mempercepat pembangunan di Kabupaten Batanghari. Yang saya maksudkan praktek manipulatif itu adalah persoalan korupsi, kolusi, nepotisme. Sehingga memang sistem di birokrasinya yang harus kita bersihkan, sehingga praktek nepotisme itu tidak ada lagi di Kabupaten Batanghari. Jangan sampai kita memasukkan orang bekerja itu sesuai dengan keinginan kita, bukan berdasarkan sistem. Kalau sistem itu kan mengatur dia dari mulai syarat umum, syarat khusus, dan lain sebagainya. Sehingga sistem yang menjawab, bukan keinginan personal atau pribadi seseorang atau kelompok. Begitu menurut saya. Kemudian ada beberapa persoalan lagi yang menjadi spirit perubahan bagi kita, yaitu persoalan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang menurut saya itu belum dikelola dengan optimal. Bahwa 80% dari jumlah penduduk Kabupaten Batanghari itu adalah petani. Begitu banyak potensi sumber daya alam kita, kemudian masyarakat kita juga rata-rata 80% karena pertanian, dan itu belum dimaksimalkan dalam konteks fasilitas, kemudian pengetahuan kepada masyarakat, itu belum diberdayakan maksimal ya, mungkin sudah tapi belum maksimal. Kira-kira menurut saya begitu. Ini kan selalu dibahas itu konsep pembangunan. Pembangunan itu pembangunan seperti apa, dalam bentuk fisik atau dalam bentuk? Pembangunan itu ada dua. Pertama, pembangunan yang bersifat fisik. Yang kedua, pembangunan yang bersifat non fisik. Itu kalau yang pembangunannya sifat fisik itu yang bisa kita lihat, nampak secara langsung. Pembangunan gedung, infrastruktur, termasuk situ jalan ya kan. Kemudian bangunan-bangunan kesehatan, bangunan-bangunan pendidikan dan lain sebagainya, itu yang bersifat fisik. Tapi yang bersifat non fisik itu adalah seperti pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kemudian di bidang penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan dan lain sebagainya, itu bersifat non fisik yang harus diseimbangkan antara pembangunan fisik maupun non fisik. Karena kalau bangunan saja atau bangunan fisik saja yang kita bangun tanpa dikelola atau dimaksimalisasikan untuk kebermanfaatan orang banyak, saya pikir bangunannya juga akan sia-sia. Contohnya saja saya sampaikan tadi, Waterboom dengan dana yang begitu mahal, bangunan fisik yang megah, tapi tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Ini kan sia-sia. Tentu butuh sumber daya manusia dalam hal itu untuk mengelola dengan baik. Saya pikir begitu. Kalau soal itu ya, pembahasan terkait pembangunan itu kan banyaknya aset-aset yang terbengkalai gitu. Ya. Tapi ya ini kita berpikir waktu itu mungkin di sekarang dalam waktu 5 tahun terakhir yang kita tahu, untuk dalam birokrasi di ASN yang di posisi 1 itu kan Bapak Bahtiar sendiri.
Jadi mungkin itu isu yang digoreng oleh masyarakat bahwa itu kan di zaman Pak Bahtiar sebagai sekda. Itu kenapa mereka selalu mengatakan Pak Bahtiar harusnya bertanggung jawab di situ? Harus masyarakat kita harus diberikan edukasi ya, terutama kawan-kawan media lah kayak Bang Dwi kan, harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang menjadi benar Haji Bahtiar SP selaku sekda itu pengelola anggaran. Tapi perlu diingat bahwa Haji Bahtiar bukan pemangku kebijakan terhadap anggaran, dia cuma hanya mengelola kebijakan. Itu tetap pada posisi Bupati Batanghari bersama wakilnya untuk hal-hal kebijakan. Sehingga memang mindset secara ide dan gagasan program kerja bupati ya memang harus lahir dari pemimpin. Dalam hal itu ya bupati dan wakil bupati. Kalau Haji Bahtiar jangan disalahkan dong. Dia cuma posisi sebagai pengelola anggaran, itu menurut saya. Gitu. Jadi kita masuk ke mungkin ke Bang Fadil, karena Bang sendiri sebagai ketua presenter. Tapi belum minum dulu. Boleh. Kalau ini apa yang kita jual dari sosok Bang Fadil dan mungkin dengan Pak Bahtiar sendiri, mungkin yang orang tahu Bang Fadil ini maju sebagai bakal calon Bupati Batanghari, Pak Bahtiar sebagai wakil Bupati Batanghari, tapi sampai saat ini mungkin sebagai masyarakat belum mendengar secara langsung apa program-program seperti apa yang mereka tawarkan, karena yang mereka tahu baru jargon salam perubahan, arah baru. Tetapi program seperti apa nih yang bakal kita kasih? Produk kita apa? Ya, kita sengaja memang tidak memberikan visi misi karena memang di era informasi dan teknologi ini semua orang bisa mengakses itu semua, sehingga memang kita cukup hati-hati dan sangat waspada terkait persoalan, apalagi persoalan plagiat. Orang bisa menjiplak, mencontoh dari apa yang kita buat, karena kita tidak ingin karya-karya terbaik kita nanti diadopsi oleh paslon lain. Dalam konteks itu ada waktu yang tepat akan kita bisa beri kisi-kisi sedikit. Boleh, kalau itu boleh. Sebenarnya istilah perubahan, istilah arah baru itu adalah bagian nanti dari apa yang akan kita tampilkan kepada masyarakat, bahwa yang jelas bahwa spirit perubahan yang seperti yang saya sampaikan itu adalah bagian dari apa yang nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat dalam konteks visi misi. Ya kalau arah baru itu ya sederhana saja sebenarnya. Apa yang menjadi keluh kesah kita di Kabupaten Batanghari, kita akan jawab dalam konteks arah baru. Apa yang hari ini belum maksimal akan kita jawab dalam konteks arah baru. Kalau mau nagih janji sama Bang Fadil, itu salah sebenarnya. Saya pernah melihat beberapa statement media, itu bahwa masyarakat minta begini karena trauma persoalan janji-janji calon-calon sebelumnya, janji-janji politik calon sebelumnya, kemudian berimbas kepada Bang Fadil sebagai bakal calon ketika beliau berpidato sosialisasi di tengah masyarakat. Sebenarnya bukan harusnya menagih janji bukan kepada Bang Fadil, karena Bang Fadil adalah arah baru harapan kita bersama ke depan. Pemimpin saat ini harusnya begitu. Saya tidak mau jawab itu. Bang Dwi yang jawab. Ini menarik ya. Kenapa selalu ada embel-embel arah baru? Kenapa harus arah baru? Ya, jelas. Kalau kita lebih tegas, tidak hanya jelas tapi tegas. Arah baru itu menjawab seluruh persoalan yang menjadi problem-problem hari ini, sehingga Fadil Bahtiar adalah solusi menurut kita sebagai pemimpin yang pemimpin yang mampu memberikan perubahan-perubahan, kemudian pemimpin yang mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Batanghari, karena Bang Fadil sudah hampir 90 desa di Kabupaten Batanghari yang saya himpun data, itu udah turun bersosialisasi ke tengah. Bang Fadil sudah 90 desa di Kabupaten Batanghari itu turun dari 124 desa dan kelurahan. Artinya sudah lebih 75% Bang Fadil mendatangi desa dan kelurahan di Kabupaten Batanghari. Kita bisa mengambil kesimpulan di situ bahwa Bang Fadil sudah mampu menghipotesa, mengambil kesimpulan keluh kesah masyarakat saat ini. Dari mulai persoalan infrastruktur, mulai kesehatan, masalah pendidikan, dan hal-hal yang lain yang menurut saya beliau sebagai bakal calon bersama Bang Fadil dan Mukhtiar
tentu sudah punya strategi dan taktik khusus untuk memajukan Kabupaten Batanghari. Sudah ada yang Sudah ada. Karena ini Bang. Karena kan sekarang ada isu yang beredar baik itu di kalau masyarakat ataupun media sosial. Ada kemungkinan katanya Bang Fadil sama Mutiara ini batal maju karena kehilangan perahu atau apa itu gimana itu tidak, karena sekarang masih mungkin pendukung Bang Fadil sendiri bertanya-tanya sekarang ini Bang Fadil jadi maju atau tidak gitu kan. Itu bagaimana menjawab keraguan masyarakat itu. Di media sosial itu biasa menurut saya. Kalau saya yang terbiasa ikut berjalan bersama Bang Fadil, beliau tidak mau mempersoalkan hal-hal yang bersifat opini yang tidak jelas atau dalam tanda kutip hoax, berita-berita bohong begitu. Bang Fadil juga pernah tegas sampaikan dulu waktu silaturahmi bersama tokoh masyarakat bahwa pada waktu beliau menyampaikan itu, salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah siap tinggal daftar ke KPU di Provinsi Jambi ini yang mengikuti pilkada serentak ini, itu hanya pasangan Fadil Bahtiar. Itu sudah siap dari awal. Sudah siap, bahkan kita di baleho-baleho, di spanduk-spanduk, kita sudah sampaikan bahwa logo-logo partai kita sudah kita cantumkan. Mungkin Bang Dwi bisa berkeliling di setiap desa di Kabupaten Batanghari, silakan lihat di baleho, di spanduk kita sudah ada logo-logo partai. Itu saya pikir kita akan menjawab semua persoalan isu-isu negatif itu dengan tindakan di lapangan. Kalau ini abang ngomong tadi di baleho itu ada sudah ada spanduknya partai. Nah, itu boleh dibocorkan sedikit partai apa itu kan? Terus sejauh ini pendekatannya seperti apa dengan partai-partai politik itu? Boleh saya sampaikan bahwa partai yang saat ini sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan Muhammad Fadil Arif dan Haji Bahtiar itu ada Partai P3 dan Partai Nasdem. Adapun terkait isu-isu miring atau isu-isu yang tidak benar itu, saya pikir itu kan hanya hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Itu kan baru asumsi dan lain-lain sebagainya. Adapun komunikasi dengan partai politik yang lain itu terus dilakukan oleh bakal calon kita kepada partai-partai yang nanti akan kita buka pada saatnya. Oh, ada masanya. Sekarang masih. Ya, dalam bayangan kita punya 5-6 partai yang akan mendukung kita di pada saat pendaftaran di KPU nanti. Ini menjawab juga keraguan masyarakat. Ini katanya di salah satu partai yang kemarin sempat merekomendasikan nama Bang Fadil. Itu diisukan pindah ke paslon lain, itu bagaimana menjawab keraguan itu? Kan sudah saya bilang tadi di awal bahwa isu-isu miring itu, isu-isu bohong itu sudah biasa terjadi di media sosial, apalagi Facebook ya. Kalau kita lihat itu sudah biasa. Tapi kita lihat faktanya di lapangan. Negara kita kan negara kertas nih. Legal formalnya adalah dalam bentuk tulisan yang dibubuhkan dalam bentuk tanda tangan dan stempel ketua dan sekretaris partai. Tentu pusat ya dalam hal itu yang direkomendasikan. Yang hari ini yang direkomendasikan ya Bang Fadil dan Mutiara. Terkait isu-isu miring itu saya pikir ya itu biasa. Orang yang mau melemahkan kita, mau menjatuhkan kita dalam konteks pertarungan pilkada ini ya itu hal-hal yang biasa. Yakin, apa yang menjadi keyakinan abang bahwa partai itu memang benar-benar mendukung bakal mengusung pasangan Fadil Bahtiar? Apa yang kita yakin? Bukan hanya yakin, tapi hakul yakin. 100% yakin. Oke. Nah, ini kita kembali setelah ini, menurut abang sosok Bang Fadil itu sosok seperti apa? Bang Fadil itu punya ketegasan. Ya, karena saya dulu dari mulai kuliah ikut beliau. Saya memahami karakter beliau itu pada saat beliau mulai dari camat. Saya mulai melihat bahwa sosok kepemimpinan beliau mulai muncul dari situ. Bahwa beliau punya ketegasan, punya prinsip. Yang paling penting pemimpin itu punya intuisi. Atau yang sering kita sebut itu dia punya feeling. Dia melihat orang mau bohong di depan dia aja dia sudah tahu. Setidaknya memahami psikologis manusia. Nah, seorang pemimpin punya itu. Maka yang sering digaungkan Bang Fadil di statement di media itu bahwa pemimpin itu adalah pengaruh. Sedangkan kepemimpinan adalah seni dalam mempengaruhi. Bahwa pemimpin itu harus punya pengaruh dia. Ketika dia menjabat sebagai bupati tapi tidak punya pengaruh di tengah masyarakat, pada sejatinya dia bukan pemimpin pada waktu itu. Jadi Bang Fadil itu lebih kepada dia
masyarakat. Pemimpin itu harus begitu deh. Pemimpin itu harus dekat dengan rakyatnya. Pemimpin itu harus peka, responsif terhadap apa-apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Terus ini untuk sosok Tiar sendiri seperti apa? Ini perpaduan yang sangat ideal menurut saya. Ideal. Ya, karena sosok Bang Fadil yang sangat muda, energik ya. energik, kemudian cerdas, berpengalaman di birokrasi, ya kan? Kemudian diimbangi dengan wakilnya Haji Batiar yang sosok, kalau kami membahasakan di media sosial itu father of solidarity. Father of solidarity. Ya, beliau punya gestur orang tua yang mengayomi, gestur orang tua yang mengapresiasi anak-anak muda, mengapresiasi masyarakat Batanghari. Dan menurut saya bahwa ini adalah perpaduan yang sangat ideal yang ke depan kita berharap silaturahmi antar pemimpin di Kabupaten Batanghari ke depan, kalau perlu ya 2 periode. Ya, karena kita pengen membangun Batanghari, kita ingin menciptakan perubahan-perubahan Kabupaten Batanghari. Sosok beliau ini sangatlah ideal, sehingga kita berharap pasangan Fadil Batiar ini 2 periode ke depan. Itu harapan kita bersama. Ini kalau memang betul seperti yang Anda sampaikan, berharapnya kalau memang terpilih nanti 2 periode ya. Memang masyarakat mengamanahkan di 2021 ini. Tetapi apa yang bisa menjadi jaminan bahwa keduanya bakal tetap kuat? Karena yang kita tahu ini banyak pimpinan-pimpinan suatu daerah itu selalu di tahun pertama oke lah, kita tahu mereka kompak belusukan sama-sama. Tetapi begitu masuk tahun kedua, ketiga mulai pecah. Mungkin pecah kongsi, si wakil mau jadi nomor 1 karena jatah kurang atau kita nggak tahu kan. Nah, politik itu memang dinamis. Tapi memang walaupun dia dinamis, politik itu menurut saya adalah politik itu juga harus membangun komitmen dan konsistensi. Nah, sosok beliau berdua ini menurut saya adalah sosok yang mempunyai komitmen dan konsisten terhadap ide dan gagasan yang beliau miliki. Perlu diingat, Bang Dwi harus ingat bahwa Bang Fadil ini pernah menjadi atasan Bang Mukhtiar dan pernah menjadi bawahan. Dan inilah yang memperkuat beliau berdua untuk komitmen dan konsisten untuk membangun Kabupaten Batanghari. Ini kembali ke pribadi Abang ya. Abang kan di sini sebagai ketua media center. Kira-kira begitu. Jadi apa ya yang seandainya Bang Fadil atau dan Mukhtiar ini jadi bupati dan wakil bupati, biasanya orang-orang terdekat ini meminta jatah, atau mungkin meminta pengaruh mereka, mungkin maju di legislatif atau apa mungkin. Mungkin apa yang Abang harapkan dari mereka? Mungkin ada kepentingan tersendiri atau? Ya. Jadi begini, kita harus runut dulu, harus kita jelaskan dulu. Pemilih itu menurut saya ada 3. Pertama, pemilih yang ideologis. Yang kedua, pemilih yang oportunis. Yang ketiga, pemilih yang pragmatis. Tinggal kita mau masuk di posisi pemilih yang mana. Kalau pemilih ideologis, mereka pemilih yang berpikir tentang kebermanfaatan orang banyak. Agama kita mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian pemilih ideologis lebih cenderung bicara tentang ide dan gagasan. Ide dan gagasan terutama dalam konteks pembangunan di Kabupaten Batanghari. Kita pingin loh di Kabupaten Batanghari ini ada hal-hal yang membanggakan bagi kita. Ketika ditanya oleh orang luar daerah Batanghari, apa yang bisa kamu banggakan dari Batanghari? Kita bisa jelaskan apakah objek wisatanya, kemudian apa pembangunannya, apakah jalannya, apakah seni daerahnya, atau yang lain-lain. Ada yang kita banggakan. Kemudian kita bicara tentang di Kabupaten Batanghari, kita pengen ada silaturahmi pemimpin bersama pemimpin yang akur, tidak lagi 2 bulan, 3 bulan pasca pemilihan bertengkar antara bupati dan wakil bupati. Ini kan hal-hal yang tidak elok dicontohkan kepada masyarakat. Kita tidak pengen lagi yang begitu. Kita harapkan Bang Fadil dan Mukhtiar itu komitmen, karena kita punya harapan dengan beliau berdua. Kemudian silaturahmi antara pemimpin dengan masyarakatnya, silaturahmi pemimpin dengan tokoh adat, silaturahmi pemimpin dengan tokoh agama. Setiap stakeholder pemimpin itu harus bersilaturahmi, sehingga tidak ada lagi rantai yang terputus untuk
membangun Kabupaten Batanghari, dia harus sudah komprehensif, kolektif dia dalam bicara pembangunan. Saya pikir begitu. Kemudian ada lagi itu pemilih biologis ya. Ada lagi pemilih yang bersifat oportunis. Bang Dwi tadi bicara tentang ada nggak hasrat terselubung dan kepentingan untuk ke depan. Saya hari ini hanya berpikir bagaimana memperjuangkan Bang Fadil. Saya tidak berpikir bagaimana saya ke depan mau jadi apa. Saya tidak berpikir. Tapi dengan jadinya Bang Fadil, saya ada harapan ke depan. Harapan ini tentu dalam konteks pembangunan Kabupaten Batanghari. Mungkin kita di sana nanti ada program-program yang menurut kita itu bisa mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder, bisa mengakomodir kepentingan setiap generasi. Terutama saya juga mewakili kawan-kawan milenial. Di situ mungkin ada kepentingan kawan-kawan milenial, ada kepentingan kawan-kawan birokrasi, ada kepentingan kawan-kawan pengusaha. Batanghari ini jangan berharap mau maju pembangunannya, baik fisik maupun non fisik, kalau hanya mengandalkan APBD saja. Maka pemimpinnya harus mampu bersilaturahmi dengan baik ke setiap stakeholder yang ada. Karena kita butuh anggaran APBN dari pusat, kita butuh APBD dari Provinsi Jambi, sehingga memang pembangunan itu dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian ada lagi pemilih yang pragmatis. Nah ini yang harus sangat-sangat kita hindari. Kita jangan sampai 250.000, 150.000, 100.000 per kepala kita sengsara selama 5 tahun. Ya, money politik. Ini sama-sama harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa money politik menyengsarakan kita selama 5 tahun. Menurut saya, kita mau berada di posisi mana? Kalau saya berpikir hari ini, ayo sama-sama kita pada posisi yang ideologis, yang berpikir secara rasional. Ini betul. Tadi menyangkut permasalahan money politik ataupun ya mungkin sebagian masyarakat Batanghari ini terlalu amanah dengan serangan pajak itu, mereka beranggap itu bekerja dikasih duit benar-benar dipilihnya gitu. Ini terkait money politik. Abang bisa menjamin bahwa pasangan Fadil Bahtiar ini tidak akan memainkan sistem seperti itu? Saya jamin. Dan saya berkeyakinan, hakul yakin bahwa pasangan Fadil Bahtiar tidak akan bermain pada ranah-ranah yang tidak baik begitu. Karena kita berani katakan money politik itu tidak baik. Makanya kita sekarang dalam konteks merekrut massa sebanyak-banyaknya, mengumpulkan orang yang berpikir sama, yang mau bekerja sama, kemudian melakukan bersama-sama untuk perubahan dan arah baru. Tapi abang meyakini masyarakat betul-betul mendukung dengan sebagainya? Kita tahu serangan pajak itu sudah seperti budaya. Tinggal bagaimana? Menurut saya dengan percepatan arus informasi dan teknologi hari ini, kita bisa sampaikanlah kepada masyarakat, terutama kawan-kawan wartawan, jurnalis yang ada di Kabupaten Batanghari dalam rangka pemberian edukasi di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir bisa nanti mengurangi lah, walaupun menghilangkan itu sulit, tapi setidaknya kita jauh mengurangkan money politik. Tapi perlu diingat Bang Dwi, politik itu butuh cost namanya, tapi bukan money politik, cost politik. Itu boleh, misalnya masang baliho, itu kan butuh cost. Ini menarik nih, seperti masalah cost. Yang kita dengar di, ya ada mungkin abang sudah pernah dengar isu-isu yang beredar, pasangan Fadil Bahtiar itu buntu. tidak ada uangnya itu. Jadi jangan, karena ya yang kita tahu mungkin lawan-lawan Bang Fadil ini ya dari segi finansial, karena dukungan itu mungkin tidak hanya dari kedekatan kita dengan masyarakat, tidak hanya dari dukungan partai politik, tapi finansial mungkin itu menjadi salah satu faktor yang mendukung itu. Enggak. Bagaimana nih? Apakah Bang Fadil sama Mutiar ini benar-benar buntu? Kalau menurut saya Bang Dwi, itu kan bagian dari pelemahan, bagian dari biasa kalau lawan politik itu ya berbagai macam cara dilakukan untuk melemahkan lawannya. Kalau dibilang Bang Fadil itu tidak punya uang, ya itu terserah mereka, itu kan hak mereka. Tapi Bang Fadil, sepengetahuan saya, selalu menjawab dengan fakta di lapangan. Minta maaf, baliho yang sudah kita cetak saja itu sudah puluhan ribu. Yang saya hitung saat ini, belum lagi yang mau dicetak hari ini, sudah 150 ribuan baliho yang sudah tersebar ke 124 desa dan kelurahan. Itu baru baliho, belum spanduk kita, belum banner kita, belum lagi gelas kita,
berapa kali model gelas kita, belum lagi kalender segala macam. Saya pikir kalau masyarakat yang mau terdengar dari omongan-omongan berita bohong begitu, ya keterlaluan lah. Karena Bang Pade terbiasa menjawab persoalan-persoalan itu dengan fakta di lapangan. Kira-kira begitu, Bang. Mungkin tadi menjawab dari segi positif. Sekarang mungkin Abang sebagai Ketua Dunia Center, pesan-pesan seperti apa yang Abang sampaikan ke masyarakat Kabupaten Batanghari sendiri? Baik, terima kasih Bang Dwi. Terakhir ya? Ya, mungkin ini closing statement. Closing statement. Jadi saya cuma mau berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Batanghari, terutama dalam perspektif media, karena saya diamanahkan, dipercaya dalam hal ini sebagai media center Fadil Bahtiar. Mari bersama-sama kita menggunakan media, terutama media sosial, media sosial dengan bijak, dengan baik, dengan mengikuti dan mematuhi undang-undang ITE saat ini. Sehingga memang kita pengen politik yang ada di Kabupaten Batanghari itu memang politik yang sangat beretika. Kita berani pastikan bahwa pasangan Fadil Bahtiar tidak pernah sedikit pun mengajarkan perbuatan-perbuatan hoax, ujaran-ujaran kebencian terhadap pasangan lain. Kita sangat meyakini bahwa kita bermain, kemudian menyampaikan gagasan, ide kepada masyarakat itu pada aura-aura yang positif. Kita pengen memang pemimpin itu lahir dari kehendak dan kemauan rakyat itu sendiri. Sehingga memang ke depan Muhammad Fadil Arif dan Haji Bahtiar bersama masyarakat Kabupaten Batanghari membangun, membesarkan dan mengembalikan kejayaan Kabupaten Batanghari dengan konsep perubahan menuju arah baru Batanghari Tangguh 2025. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu dulu sesi bincang-bincang kita ini. Sebenarnya awalnya kita mau bincang santai, tapi lebih ke ranah serius ya. Ya, mungkin itu sampai di sini dulu video bincang santai kita. Mungkin lain waktu kita ketemu. Terima kasih Bang Wi. Sudah masuk ke masa kampanye, nanti ada lebih hal yang lebih penting kita bahas.